Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Evi. Semoga kalian tidak lupa ya dengan Ibu Evi, meskipun kita sudah lama tidak ketemu dan kita sudah 1 tahun lebih mengadakan pembelajaran secara daring. Anak-anak, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan mempelajari di kade yang pertama ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan semuanya nanti kita akan mempelajari tentang dalil naklinya, kemudian contoh sikap. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan optimis? Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi sifat percaya, sifat kalau dia mampu, itu namanya optimis. Kebalikan dari optimis ini adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan, selalu merasa tidak bisa. Nah, itu namanya orang pesimis. Maka sebaiknya dan seharusnya kita tidak boleh menjadi orang pesimis, tapi harus menjadi orang yang optimis. Kemudian kita akan belajar dalil naklinya dari sifat optimis ini dari hadis dari rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarada wa khairu hal fa'lu kila wa mal fa'lu qala al malaikatu shalihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Jadi, apa itu optimis? Optimis itu kalimat baik. Jadi, apapun yang kita hadapi, maka kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Sebagaimana hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh rawahu Ahmad. Kemudian contoh sikap optimis. Contohnya ini, ketika pembelajaran tatap muka diganti daring, maka akan membawa banyak perubahan dalam segala hal. Salah satunya adalah cara pembelajaran dan kelas yang digunakan. Sebagai siswa yang baik, maka kita harus tetap optimis bisa mengikuti kelas daring yang diberikan guru. Ketika ada kelas daring baru, ketika ada tugas dari guru, pertama diberi tugas yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa kita mampu untuk mengikuti tugas yang diberikan dari guru. Selanjutnya kita akan belajar ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seorang menginginkan sesuatu, maka kita harus mau berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Ini namanya ikhtiar. Kemudian kita akan belajar dari nakli dari ikhtiar, yaitu Quran Surah An-Najm, surah ke-53, ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق Allahul Azim, yang artinya
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42. Selanjutnya contoh sikap ikhtiar. Ketika guru memberikan tugas dalam hal apapun, jangan pernah mengeluh dan mengatakan tidak bisa. Tetapi kita harus tetap berusaha mengerjakan tugas dengan baik semampu kita. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha dulu. Begitu ya, Nana? Dan kita ke tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, antara optimis, ikhtiar, tawakal, itu semuanya ada hubungannya. Kita harus optimis dulu bisa. Kita harus ikhtiar dulu mengerjakannya. Kemudian kita harus tawakal, menyerahkan semuanya yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah dalil nakli dari tawakal. Quran Surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangan. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi kita harus tawakal kepada Allah setelah kita optimis, setelah kita ikhtiar, kemudian kita harus tawakal. Nah, contoh sikap dari tawakal. Seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh. Berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Kaya. Sebagaimana yang telah Baby singgung di awal tadi, kalau kalian sebagai pelajar, ketika kalian diberi tugas, yang pertama harus optimis dulu, yang kedua harus ikhtiar dengan mengerjakan tugas itu. Yang terakhir tugas kalian adalah tawakal. Apapun yang sudah kalian usahakan, apapun yang sudah kalian kerjakan dan laksanakan, kamu yakin bahwa Allah adalah yang maha adil yang akan memberikan semuanya kepada kita. Baik, anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Berdoa silahkan. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.